Daman, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu muda melahirkan saat sedang mengantre di sebuah bank di Subang. Sang ibu tidak mengetahui jika waktu persalinan sudah dekat. Suatu keluarga di Ciamis keracunan usai menyantap jamur, gejalanya mual, muntah, serta BAB. Di saat harga beras mahal dan langka, para ibu di Kuningan rela utang dan antre di operasi pasar murah Bulog demi mendapatkan beras. Informasi pertama, seorang ibu muda melahirkan saat sedang mengantre di sebuah bank di Subang. Beruntung petugas dan nasabah lain sigap sehingga bayi laki-laki lahir dengan sehat dan selamat. Ibu muda ini sedianya hendak mengurus kartu anjungan tunai mandiri yang terblokir. Selamatnya. Alhamdulillah selamatnya. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah seorang ibu usai membantu proses kelahiran seorang ibu muda. Namun tempat kelahiran bayi ini tidak biasa, yakni di sebuah bank milik BUMN di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasir Karembi di Subang. Dari video yang diambil dari akun Subang Info, tampak proses kelahiran berlangsung di kursi nasabah pada hari Senin lalu. Proses kelahiran berjalan lancar dan bayi lahir dalam kondisi sehat. Pihak bank mengaku tidak mengetahui bila ibu muda ini sedang hamil sehingga berdiri pada antrean dengan nasabah lain. Namun pihaknya langsung sigap begitu mengetahui ibu muda ini mengalami kontraksi. Saat kondisi seperti itu, otomatis kita untuk menghentikan dulu pelayanan, terus kondisi ruangan juga disterilkan karena itu kan itu area publik, jadi dimohon yang tidak berkepentingan untuk keluar dulu, terus rolling door yang kantor itu ditutup untuk sementara. Jadi hanya pasien dan beberapa orang bidan. Ibu muda ini bernama Ririn Anggraini, asal Cikawali, Kelurahan Pasir Karembi, Subang. Ia mengaku ke bank hendak mengurus kartu ATM yang terblokir. Ia tidak menduga segera melahirkan karena perkiranya masih lama. Apalagi selama ini ia tidak mengecek kondisi kehamilan ke dokter. Betulin ATM yang keblokir, sekali mau diambil uangnya. Terus? Langsung kerasa perutnya sekali mules langsung keluar. Air ketubannya pecah. Emang nggak tahu ya lagi bulannya atau gimana teh? Enggak, karena kan masih lama, masih tanggal 22 kalau perhitungan. Kata bidan itu? Enggak, saya yang itu kan enggak ke bidan. Oh, belum pernah diperiksa ke bidan? Karena sibuk ngurusin ini kan. Itu diperkirakan kandungan berapa bulan teh pas kemarin lahiran? Enggak tahu ya, harusnya memang masih 9. Kini kondisi bayi berjenis kelamin laki-laki sehat dengan berat 3,6 kg. Bayi diberi nama Febrian Saputra Brimola oleh pihak bank. Pihak bank juga akan mempekerjakan ayah sang bayi karena selama ini bekerja serabutan. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Suatu keluarga di Ciamis keracunan usai menyantap olahan jamur. Umumnya korban mengalami mual, muntah hingga buang air besar. Satu keluarga ini pun kini dirawat di rumah sakit. Yulia dan keluarga terkapar lemas di ruang IGD RSUD Ciamis setelah menyantap makanan olahan jamur. Yulia, suami dan 3 anaknya harus dirawat karena mengalami gejala mual, muntah hingga buang air besar. Diduga mereka keracunan jamur yang dibawa oleh suaminya dari kebun. Keluarga Yulia makan olahan jamur pada pagi hari, namun saat siang hari gejala tersebut mulai timbul. Bahkan anak Yulia yang baru berusia 5 tahun kondisinya parah. Kejadian ini diketahui tetangga, sehingga mereka membawa Yulia dan keluarga ke rumah sakit. Habis sarapan sama oseng jamur. Jamurnya dari kemarin suami dari kerjaan itu ngambil dari di kayu, katanya ada jamur kayak yang suka dimakan. Dia nggak tahu racun itu, tapi kayak mirip kayak yang suka di kebun gitu. Setelah diperiksa dan diobati,
kondisi Yulia dan keluarganya berangsur membaik. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Mayat pria tanpa identitas ditemukan di bibir pantai di Desa Mundu Pesisir, Kabupaten Cirebon. Kondisi jenazah mulai menyebarkan bau tak sedap sehingga diduga meninggal beberapa hari sebelumnya. Tim Basarnas Gabungan mengevakuasi jasad seorang pria dari bibir pantai di Desa Mundu Pesisir di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Selasa sore. Proses evakuasi butuh waktu 40 menit karena kondisi jenazah mulai rusak dan tersangkut bambu. Jasad ditemukan dalam kondisi tertelungkup. Kondisi jenazah sudah mulai membengkak dan bahkan menebar bau tak sedap, sehingga diduga korban meninggal 3 hari sebelumnya. Namun korban tidak dikenali warga setempat. Sekilas nggak kenal karena kebetulan mukanya sudah begitu bengkak ya, kalau bengkak dan cincinnya nggak ada rambut ya, kepalanya gundul, itu kelihatannya sudah mungkin 2, 3 atau 4 harian kelihatannya sih seperti itu. Untuk penyelidikan lanjutan, jasad dikirim ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk divisum. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Komplotan pencuri sepeda motor dan pembobol koperasi di Cimahi dan Purwakarta berhasil ditangkap. Satu pelaku ditembak karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti. Tiga pencuri sepeda motor berinisial WA, MJ, dan UU yang ditangkap polisi ternyata merupakan residivis yang baru keluar penjara 3 bulan lalu. Mereka ditangkap setelah adanya laporan dari seorang ibu rumah tangga di Banjarsari Ciamis yang kehilangan sepeda motornya. Dari hasil interogasi terungkap, ketiga pelaku sudah mencuri di puluhan TKP. Polisi masih terus menyelidiki kasus pencurian ini. 20 TKP dengan barang bukti yang bisa diamankan kurang lebih 12 kendaraan. Seperti rekan-rekan lihat, ada 12 unit kendaraan bermotor yang diamankan dan ini belum sempat dijual kembali. Ketiga tersangka akan kembali ke balik jeruji besi, tentunya dengan hukuman yang lebih lama karena mengulangi kasus yang sama. Polres Purwakarta juga menangkap 5 orang yang merupakan komplotan pencuri dengan sasaran sepeda motor dan rumah kosong. 1 dari 5 pelaku ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti. Komplotan ini telah melakukan tindak kejahatan di 7 TKP di wilayah Purwakarta selama 3 bulan terakhir. Belum lama, komplotan ini mencuri belasan unit ponsel dari sebuah koperasi di Purwakarta. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang kabur. Atas perbuatannya para tersangka terancam 7 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis dan Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.